Jadi topiknya kita ini lagi topik kars saja. Kalau belok ke cekungan air tanah nanti idenya beda. Jadi nggak ada di dunia ini satu jengkal pun yang daratan yang bukan cekungan air tanah. Apakah dia itu bagian yang menerima, apakah bagian yang mentransfer, atau bagian yang didapkan. Jadi karena kan sistemnya sama dengan apa namanya das kan, jadi selalu kita bikin batasnya lantas di mana air menetes. Kalau daerah aliran sungai itu di mana menetes dia ngalir itu cekungan air tanah yang sungai. Nah kalau di sini di mana menetes dia ngalir ke bawah permukaan yaitu cekungan air tanah sistem kars. Ya main-main begitu aja. Ini PR buat kita semua sebenarnya. Karena apa? Penelitian yang relatif detail, apakah itu cekungan satu sistem sungai bawah tanah yang gede atau yang sub? Perasaan sih belum, ini bisa buat master atau dokter lah kira-kira gitu. Ya. Aku di tahun 2007 itu kan sudah ada risetnya Kota Kupang yang sampai sudah ada outputnya sudah ada ini ya, pola-pola rekahannya, sudah ada struktur-strukturnya yang sudah dipetakan maupun yang interpretasi sudah ada. Nah mungkin itu yang mungkin kita perlu dalami lagi, detailkan lagi, kita ekspos lagi, publikasi lagi, kemudian dari situ baru bisa dipakai untuk studi baik untuk kebencanaannya maupun untuk menata air dan konservasi air. Yang berikut, siapa sih tahun itu tuh yang bikin Pak? Dengan ini Pak, kars seperti ini, kemudian adanya rongga, kemudian tadi dengan longsor di daerah kars, kemudian dengan ada posisi sumur resapan pada rekahan, kemudian ada juga yang membuang sampah di rongga ya, karena melihat ini lubang alam, sampahnya tidak akan penuh karena gitu. Ya kan gitu. Itu karena orang Kupang kan sering gitu. Jadi ini lubang alam, sampahnya tidak akan penuh-penuh, ini TPA. Nah, ini juga kemudian dari sampah ini kemudian tersumbat, kemudian mencemari sistem air tanah kars di Kota Kupang. Nah, itu tadi yang kenapa kok ada rekomendasi saya gitu. Itu Mas. Jadi apa ya, lahan kars itu kan kayak warga negara kelas 2 di Indonesia itu. Jadi nggak terlalu ada model tentang pemukiman di sistem kars, itu nggak ada. Konservasi dulina itu juga nggak ada. Mapping yang benar nggak ada. Gimana sih ini? Jadi kalau kita tadi sebutkan, yuk kita bikin resapan di kars. Itu orang barangkali resapannya kayak bikin resapan di Jogja itu loh. Ya, padahal resapan di kars itu kan berbeda loh. Karena resapan di kars pada dasarnya, dalam tanda petik, kalau mau horor itu nggak ada gitu. Di kars itu harus tidak meresapkan, tapi menahan air di bagian mana yang bisa kita buat, apakah di permukaan, apakah di kantung-kantung, di pocket-pocket ya, di sistem kars itu. Jadi leveling kars itu kan juga nggak satu ya, tapi banyak tergantung batuannya. Ya. Ditahan selama mungkin. Selama mungkin. Sebanyak ini mungkin. Yang, jadi saya juga gitu. Itu termasuk saya. Kalau misalnya, Mas gimana bikin biopori? Kalau di kars itu nggak nyimpen air, membablaskan gitu. Jadi memang alamiahnya itu kejenuhannya kan dari soil, terus zona kering, jadi soil ini malah zona paling basah, ya, karena dia antar butir bergeser ke rekahan kecil, bergeser ke yang rekahan besar membentuk sistem sungai. Jadi kita menyimpan air itu ada di sini dan ada di sistem sungai. Nah, karena itu ketika kita mengelola kars, itu kalau kita bisa menyimpan di bagian atas, bagus.
atau kita menahan fungsinya di bagian bawah. Tapi yang di Kota Kupang itu di bawah gamping ini itu langsung ada lapisan impermeabelnya. Ya, yang di bawah, yang relatif tidak sama. Jadi kalau misalkan kayak seperti yang di Sikumana yang sekarang danau itu bagian utaranya dia itu sudah ada tinggian lapisan impermeabelnya si Bobonaronya sudah ada tinggian di situ dan limestone-nya tidak terlalu tebal, tipis. Jadi mulai muncul mata air, mulai muncul sumur gali dari situ di utara yang danau sekarang. Jadi di utara danau itu mulai sampai ke daerah air lubang, di bagian utaranya itu sudah mulai muncul sumur-sumur gali, termasuk sumur gali yang ada di PLN. Jadi sewaktu musim hujan dia itu selalu penuh, gitu. Selalu penuh karena itu tadi air yang dari atas dengan debit besar, dia juga tidak kuat tampung, dia juga meluap ke jalan-jalan yang di jalur 40. Nah, jadi tidak murni full karst murni, tapi memang ada cekungan yang di bawahnya adalah lapisan impermeabel. Nah, gini, sekarang ini lagi banyak orang mengarahkan karst itu harus murni dan karst itu tidak. Ini kasusnya di Flores. Kasusnya juga ini. Ini kalau ini di-share, mungkin buat para pedagang kars, ini senang sekali. Jadi kalau teman-teman beriman pada kars harus murni, itu senang sekali mereka. Jadi gini, ada sekelompok orang yang berpikir kars itu adalah sistem kars yang hidup. Itu kalau air hujan datang ke tubuh gamping, membuat sistem kars, segala ornamennya buat sungai bawah tanah. Kalau kayak Kupang, di atasnya ada Bobonaro, ada tufa, turun ke bawah, gampingnya numpang di atasnya, ya kan? Cek dia bisa lihat di pantai yang kemarin itu, gampingnya tipis. Lantas kalau Kupang ini mau tak tambang jadi semen, ini clear aja. Maka aku akan cari alasan bahwa Kupang itu bukan kars. Bukan, iya. Karena apa? Karena airnya datang dari Bobonaro gitu. Kandungan ada tufa, ada gitu, silikanya tinggi, CA-nya rendah. Air yang ngalir di bawahnya ini itu bukan air kars. Jadi apa? Ini bisa aku tambang. Itu bukan sistem kars. Ada paham yang nggak gitu, dan ini menurutku menyesatkan gitu. Ya, yang harus dilawan nih kalau pakai bahasa Walhi sama Jatam, itulah logika berpikir itu. Ya, jadi kalau kita masuk dalam kelompok yang beriman ke sana, maka yang namanya gamping itu semuanya di barang dagangan. Mau bentuknya gamping, mau bentuknya kars. Karena apa? Sistem kars itu dieliminir. Kalau nggak murni, nggak asli, bukan kars. Padahal sistem sungai bawah tanahnya ada. Apakah itu salah? Enggak juga gitu loh. Ini kan urusan iman. Urusan iman itu kan bukan bener salah, tapi suka enggak. Ya. Nah, realitas yang mau dilihat ini faktanya aja gitu ini mau lihat fakta alamnya itu ada sungai bawah tanah, ada endokars, ada exokars, ada cekungan yang dibentuk karena dua lapisan, ada lapisan impermeabel, ada Bobonaro yang sebagai lapisan impermeabel, ada cekungan di situ yang membentuk dan ada cekungan air tanah, ada. Jadi memang ada kombinasi. Jadi terus kalau ada yang mau bilang dia tidak murni kars, itu istilah saya juga belum ini maksudnya tidak murni. Itu ada. Satu kali saya ketemu lah sama rombongan penambang teman saya kuliah. Saya bilang ini Kupang kars. Enggak lah, karena begini sama persis seperti yang dikatakan Mas. Tapi memang niatnya adalah dia mau ngambil Kupang Barat untuk diambil segala macam. Padahal kalau misalnya menurut Pak Heri ya di dalam beberapa videonya dia bilang harusnya Kupang Barat itu di-close saja. Karena memang ada sistem air tanah itu yang ini. Tapi karena itu tadi ada iman puritanisme tadi ya. Kemurnian. Suka tidak suka nih. Murni itu yang murni begini. Jadi semua cerita tentang bahwa ada berbagai macam jenis sistem air di dalam bentang alam, bentang karsnya yang besar itu dia bilang itu campuran itu, kita masih bisa begini. Jadi ya benar ada. Saya pernah ketemu sama rombongan
lingkungannya. Sama-sama anggota IAGI juga. Oh jelas, IAGI itu ada kiri dan kanan. Aku tuh IAGI bidang konservasi lingkungan loh, gitu. Nah tadi saya tertarik dengan pernyataan Bapak mengenai menata air dengan konservasi air dengan harus yang model KARS lah gitu. Jadi harus ada satu model penataan air, konservasi air yang di KARS. Nah, sedangkan kita nih yang di Kota Kupang mungkin yang tadi, yang KARS dan semi tadi karena ada cekungan juga. Jadi cekungan air tanah yang di bawahnya memang ada si Bounarokle itu sebagai lapisan impermeabel. Ada tufanya juga, si nule itu dan nule itu juga masih bukan semi permeabel lah gitu. Ya. Itu jadi yang buatku menarik aja gitu. Itu memang jadi ini. Oh, jangan sangka saya bukan geologi ya. Saya geologi loh, walaupun nggak pernah kerja di tambang. Ya. Tapi bukan berarti saya juga nolak tambang, enggak gitu. Tapi aku geologi yang memperhatikan risiko. Jadi teman-teman sudah sejak lama misalnya mikir, loh aku nggak nolak tambang, tapi mari melakukan kegiatan itu memikirkan risiko atas tindakan kita itu. Apa kita ini sederhana? Apa kita tuh menolak naik motor? Tidak, karena tujuannya pergi dari satu tempat ke tempat lain. Tapi kan nggak lantas gegabah nabrak orang itu halal kan gitu. Nah sama, jadi di proses aquifer ngelola air juga kayak gitu. Nah di yang menarik sebenarnya kalau di Kupang itu gini, kayak tadi buang sampah di lubang alam itu nggak merasa berdosa padahal bunuh temennya di bawahnya di kayak gitu loh. Nah jadi logika hidup di KARS itu ya tanpa mengurangi rasa hormat, saya mempertanyakan nanti ternyata karena narasi kehidupan dalam tata MCK itu adanya di non-KARS yang banyak, apa vulkanik atau apa gitu, sehingga orang yang tinggal di KARS itu juga nggak sadar KARS itu loh. Jadi kencing ya biasa aja, bikin MCK ya biasa aja gitu. Padahal tahu tur menit ke-5 masih di situ, tapi menit ke-11 tuh udah di tetangga gitu. Kalau di pasir kan enggak, menit ke-5, menit ke berapa masih di situ. Ya ini guru-guru belok dari sisi itu, tapi tetap masih di KARS. Jadi kalau misalnya bikin ikon gimana mewakili Indonesia untuk kota-kota KARS di dunia, kan banyak ya. Nah ini yang harusnya Kupang. Ya. Nah ini di Kupang ini juga terjadi misalkan ya. Misalkan yang terjadi model itu. Misalkan yang terjadi pengalaman yang di Sumur Tedens ya. Itu seharusnya Kota Kupang sudah mulai berbenah, mulai menata penataan airnya untuk yang model KARS karena kayak seperti kemarin daerah Otobo harus tersumbat, daerah Jaluran harus tersumbat, kemudian rumah sakit Bayangkara juga harus banjir karena channel yang mau masuk ke laut termasuk sungai bawah tanah juga penuh. Dan itu juga itu memang ya horor itu seperti itu. Nah, beberapa di 2007 atau 2008 Sumur Tedens meluap dengan bawa dengan sampah-sampah, kemudian ada yang menuduh ini ada yang sengaja buang sampah untuk buat menghentikan bisnis kita di air tangki di Oiba dan sebagainya. Namun setelah ditelusuri memang karena ada banyak warga yang sudah dari dulu buang sampah di lubang alam di seputaran Oibobo sampai Sapdoko yang kemudian sampah-sampah itu terutama sampah-sampah anorganik seperti oli bekas itu buang di situ, buang di lubang alam. Masyarakat melihat ini lubang alam, lubangnya tidak akan penuh gitu. Karena begitu hujan air bawah gitu. Ya, nah itulah. Nah itu yang terjadi. Itulah yang terjadi. Nah ini yang harus kita
rekomendasi ke pemerintah untuk kalau bisa pekerjaan rumah itu. Ya, bukan hanya pemerintah, akhirnya semua mulai ini. Dan kasus kemarin, peristiwa bencana kemarin itu membuka mata masyarakat Kota Kupang kalau mereka tuh banjir karena sampah, bukan hanya karena air gitu. Mereka banjir karena sampah menutup channel-channel yang air harus mengalir. Saluran-saluran air penuh ya. Gitu. Nah, ini yang jadi salah. Kemudian yang berikut mengenai longsor, Pak. Iya. Nah, ini yang mengenai longsor. Jadi longsor karena yang kemarin yang di daerah di Kota Kupang kita jarang temukan ya karena gampingnya. Tapi beberapa kasus terjadi misalkan di TDM, Liliban, karena di tebing. Saya kurang pendapat karena dia bukan hanya karena gampingnya, yang gamping kita ini Kota Kupang ini bukan full masif gamping si koral terumbunya itu saja, tetapi di daerah-daerah tebing itu ada endapan runtuhan dari gamping itu sendiri yang terendapkan di situ. Tak sebut tadi molas ya. Bukan molas ya. Sama ya tinggal. Molas ya. Saya mungkin sebut itu yang kemudian belum kompak, kemudian ketika hujan ataupun karena getaran itu dia bisa runtuh. Ketika air itu dia runtuh. Yeah. Nah, Kota Kupang, kaum marginal itu sekarang sudah mulai menempati daerah-daerah yang harga tanahnya murah itu, yang di pinggir-pinggir Riverside. Ya. View. Jadi itu juga sangat berbahaya, dan ini mungkin rekomendasi untuk masyarakat Kota Kupang untuk dalam hal penggunaan lahan untuk pemukiman. Jadi semua endapan yang longsor itu bukan gampingnya. Semua orang tahu kalau gamping itu nggak gampang longsor. Sehingga yang longsor pasti endapan-endapan yang belum kena litifikasi. Ya, bisa macam-macam kan. Bahkan aluvial bisa, pluvial bisa, molase bisa. Kalau lerengnya terjal, tapi kemarin kayaknya tidak di lereng terjal. Ya, nah, pencermatannya menjadi seperti ini. Ini agak belok ke urusan geologi teknik. Orang harus tahu benar apa yang jadi kontrol di daerah itu, dan tahu benar apa yang jadi pemicu di daerah itu. Yang kontrolnya yang statis-statis. Yang statis itu kan batuannya, kekerasannya, kemampuan porositasnya. Itu yang dinamis itu kan beban rumahnya, hujannya. Nah, kalau misalnya sekarang indeks kestabilannya udah mepet di 1, mau bergerak begitu kan. Porositas efektif itu ada 17-24%, berat jenisnya kapur itu 1,7 sampai 1,2. Air itu berat jenis 1, maka maksimal 24% dipakai aja. 20% rata-rata aja. Maka diam-diam. Ketika hujan jenuh, beratnya kan udah meningkat dari yang 1 meter kubiknya itu kira-kira 2 ton. Itu udah tambah 4 ton gitu kan. Nah, kan ampun itu udah rumah tembok gitu. Ya, jadi seperti namanya juga pemetaan tadi yang tak sampaikan. Ini juga tergantung teman-teman di sini memetakan buat geologi. Memetakan soil itu nggak penting. Di geologi itu pentingnya adalah batuannya. Mana? Soil itu penting. Karena itu tempat bisa mulai dari nyimpan air, bisa buat fondasi itu menjadi aman, ya. Karena nggak gerak ke samping-samping, nggak prinsip relakfor kalau digoyang dia meredam, ya. Dan lain-lain. Tapi itu PR kita bareng-bareng memetakan ya itu. Terus ya akhirnya memang itulah ujungnya nih, kalau mau ngurus banyak yang ngurus. Ya. Tapi yang paling enak memang nggak usah ngurus gitu. Jadi longsornya ini bukan hanya sliding ya, tapi ada juga flowing, ada juga topple itu, ada juga runtuhan. Iya gini, yang saya lihat satu, mungkin dirimu udah lihat banyak.
Ya, tapi yang tak lihat sliding yang belum selesai. Oh ya. Jadi kita tunggu saja nanti. Itu kan. Belum selesai. Dan itu linear aja. Dia nggak bisa lebih dari itu. Jadi bisa ditunggu aja gitu. Makanya dikasih polis line ya udah benar. Kering kita jalan-jalan bener. Kalau basah ya janganlah. Tahu kita jalan makhluk gitu kan. Eko Teguh dan kawan-kawannya meninggal ketika jadi wisatawan bencana. Itu kan celaka itu. Nah. Ambles. Di Tunbaun. Oh ya, di Tunbaun tahun 97 itu belum runtuh, dia cuman retak-retak di Nevo ya, yang di dusun Nevo itu ya. Jadi di situ ada beberapa dusun. Yang khusus di Nevo yang barusan amblas kemarin, itu tahun 97 sempat retak-retak. Itu yang dikhawatirkan dusun yang sekarang di dusun Kuandri ini, apa itu dia juga sekarang retak-retak, rumah-rumah juga mulai retak-retak. Nah, itu pemicunya air juga, pemicunya air. Jadi memang di Tunbaun itu di bagian puncaknya itu memang sudah ada aquifer saat di situ ada. Jadi nule ini bukan hanya tufa. Jadi nule di bagian atas ada fasies yang paling atas itu yang jarang ditemui itu fasies ada limestone, ada kalkarenit yang bagian atas yang sebagai aquifer juga. Jadi fasies yang di bawahnya itu memang impermeable, tapi di bagian atasnya. Nah di Tunbaun itu komplit fasiesnya gitu. Jadi nah yang fasies di atas cukup tebal ya, dia sekitar 20-an meter dan itu sebagai aquifer dan itu juga ada jadi terus jadi si tuf pasiran sama sedikit silt itu sebagai impermeable. Nah, pocket ya gitu. Ya, satu paket di situ ya. Nah, kemudian jadi di Tunbaun itu di bagian datar di bagian atas kampung Tunbaunnya bagian ini itu sudah ada satu cekungan air tanah di situ di lapangan itu sebagai itu juga ada danau. Nah, itu yang kemudian ketika air ini kemarin curah hujan tinggi, air ini banyak tidak mampu menampung. Jadi dia bukan langsung terserap kemudian keluar di mata air sebagai lapisan impermeable-nya langsung keluar saja, tetapi di bawah dia itu ada lapisan yang semi permeable. Jadi dia bisa menyerap air. Si colki ini dia menyerap air, terus dia ketika menyerap air dia tambah berat. Nah ini yang kemudian dengan morfologi dengan topografinya sudah miring, itu yang kemudian longsor. Ketika dia longsor, ini dia juga selanjutnya dia juga mempengaruhi yang masih tinggal di atas limestone ini, yang di atas kalkarenit ini. Itu juga ikut retakan, ditambah memang di situ ada sesar normal yang berarah ke arah barat. Bagus kalau mau didetailkan itu di tempat-tempat. Jadi itu memang di Tunbaun bukan karena gempa atau bukan seperti gerakan tanahnya hanya seperti gempa, tapi gerakan tanah kan memang ada beban air yang banyak, tidak bisa tampung, dia harus jatuh. Silakan dikonstruksi. Saya belum ke sana, jadi nggak bisa. Kalau di Kota Kupang ya itu yang mungkin yang lebih banyak terjadi di kita yang seperti itu tadi, Pak. Mungkin daerah-daerah yang mau menaruh yang tembak tadi di seputaran Manulai, dari Manutapen sampai ke Manulai itu yang mungkin masyarakat sekarang sudah yang tadi saya bilang kaum marginal itu sudah menempati daerah-daerah yang dulunya sebagai daerah konservasi itu sudah menempati di situ. Nah itu yang berbahaya. Ditambah lagi daerah-daerah tebing mulai dari Liliba, TDM itu juga sampai Ebufu itu masyarakat juga sudah menempati daerah itu. Termasuk Ebufu yang longsor itu juga karena masyarakat. Gamping, tetapi endapannya memang gamping, tetapi belum merupakan runtuhan dari gamping yang terendapkan di situ. Endapan molas dari yang kayak gitu itu memang
ini untungnya atau ruginya ya. Kita tinggal yang beraneka ragam. Tapi menurutku kesadaran atas tempat tinggal itu sama lah kayak kesadaran atas rumah. Oh, saya tinggal di Gamping. Kelakuannya harus begini. Saya tinggal di Lempung, saya itu harus kayak gini. Saya tinggal di Tuf, saya itu harus kayak gini. Oh, saya itu tinggal di Resedimented limestone. Oh, saya itu harus begini. Ada kalau di tadi narasi tentang rumah kita itu kan nggak terlalu bagus. Jadi anggapnya kita itulah hamparan kertas yang Tuhan tuh begitu bodohnya sehingga bikinnya sama. Padahal kan tidak. Nah, ini yang nggak tahu itu apakah anak-anak atau apa ya maksudnya Kemdikbud katanya sekolah atau tapi itu kalau diceritakan kayak gini baru terasa ya ternyata perlu ini terasa ada lubang-lubang yang perlu kita urus dan itu menjadi itu penting. Kalau enggak tadi kalau bahasa saya berisiko tadi orang lupa risiko kita karena nggak paham rumah kita atau bukan hanya rumah ini tapi tanah batuan. Yap. Oke, baik mungkin sebelum Om saya memberikan pertanyaan mungkin karena dari tadi diskusinya cukup alot kemudian ini bukan alot ini menarik saling bertukar pikiran semuanya menyampaikan masukan saya merasa kayak diacukan begitu moderator jadi iya saya akan buka penanggap juga sudah menyampaikan tanggapannya saya akan buka dalam sesi diskusi mungkin teman-teman yang ada di sini menyampaikan pertanyaan atau tanggapan saya persilakan mungkin sudah ada langsung saja saya berikan mic ini kepada Om Buce. Jangan sampai moderator mutung. Ya, maksudnya ngomong tentang risiko ini kan, ini fenomena kan kalau kita lihat karena ada dua faktor ya, kita mulai ada iklim dan juga ada geologi itu. Karena saya mau tanya terkait dengan kira-kira dengan fenomena ini apa risiko ke depan apa skenario buruk misalnya jika dia terkait dengan karena kalau kita bicara di bencana kan kita punya ancaman geologis ada juga secara hidrologi. Nah ini kalau bicara risiko dari dua tipe ancaman ini kira-kira apakah apa yang paling buruk ke depan itu ada kebaikan dari fenomena ini di masa yang akan datang. Bisa jawab. Bisa langsung dijawab Mas Etek. Iya. Sekarang ini ancaman itu kan macam-macam. Kalau menginduk pada cara berpikir UNDRR itu, memang ada dua, dia bagi satu kelompok klimatogenik ya, hidrometeorologi yaitu kelompok biologi atau tektonogenik. Lantas ada yang nggak boleh lupa bencana-bencana yang biologis yang sekarang kita sedang nikmati bersama. Jadi ada yang kimia, angkasa luar, dan ada 8 yang mereka bagi. Nah, dengan turunannya yang ada. Nah,
Kalau saya agak tidak fatalistik, tapi melihatnya begini. Apapun bahaya yang akan hadir dalam ruang dan waktu, itu kan bisa beda-beda. Yang perlu kita lakukan ya urusan bagaimana menata kapasitas, mencermati kerentanan kita itu. Jangan sampai kita ini di tempat yang tadi diceritakan, ya. Urusan buang sampah, urusan buang oli, urusan kayak gitu. Di lingkungan yang kita tuh sebenarnya rentan. Kalau kita buang sampah, buang ini di daerah Bobonaro sana, itu kan relatif aman, kesimpan gitu. Ini kan ke distribusi, itu kan juga. Gitu. Jadi bukan hanya alamnya, gitu, tapi kalau diturunkan jadi apa dari turunan itu gitu. Nah, iseng-iseng berhadiahnya harus seperti itu. Yang kita sering gini, energinya itu habis untuk yang salah gitu. Melakukan yang sebenarnya nggak strategis, nggak efektif. Gitu. Bukan kok ini, tapi misalnya gini, erupsi terhadap gunung api. Gitu. Itu kadang energi kita itu habis ketika orang gunungnya ini indeks erupsinya cuma 1, 2, kita takutnya itu larinya kejauhan. Contohnya ya misalnya gitu. Jadi ya mari di tempat masing-masing kita kontekstualkan aja. Kalau sekarang ini udah muncul sekali kayak gini dan kata orang akan rutin ya, kita menyiapkan diri untuk tinggal di tempat yang harus ramah angin, harus ramah siklon misalnya. Apakah rumahnya berarti harus ada rumah saya buat sembunyi ini, ataukah pohonnya berarti pohon jangan mati tapi daun jangan kemana-mana, yang kayak gitu kan, atap rumah gitu. Kabel, wah kalau gitu mulai besok itu PLN itu harus ngurus kabel itu jangan jadi tiang jemuran semua gitu. Dan menurutku refleksi itu yang ini. Saya saking ini juga bagian dari gemes gitu. Semalam WA-WA-an sama teman di Jaga, buat bikinlah praktek penanganan darurat dan macam-macam sehingga kita yang tinggal di sini atau tinggal di mana itu jadi ke depannya itu lebih waras gitu Mas. Ini kan pengalaman pertama yang luar biasa. Teman-teman yang bisa menangani itu. Kalau saya sih bilangnya baik aja. Baik dan kesempatan kita bisa mengolah. Karena ini juga nggak akan lama juga gitu. Tapi kan ada, kalau dibiarkan kan sayang. Jadi kembalilah dibaca positifnya agar kita bisa melakukan apa yang terbaik. Jadi pemunculan danau, pemunculan mata air yang tidak permanen, karena di hampir banyak tempat itu nggak permanen. Siklon 2 tahun lalu di seputaran topiknya kita ini lagi. Jadi munculnya kan selalu karena curah hujannya Jogja nggak salah baru nggak sampai sini. Sini berapa, Tom Tori? Curah hujannya? Ya Jogja 275 lah, 3-4 hari gitu. Selalu sama. Pertama bahwa kita nggak merasa tinggal di tempat yang siklon. Sehingga sistem kanal, sistem sungai itu nggak
Enggak gitu. Rumah kita itu juga, sehingga semuanya jadi aliran permukaan. Nah, yang di kas juga kas itu mungkin jadi banjir kayak gitu. Banjirnya lebih agak parah sana karena tinggi. Tapi kan kaget. Dari kebun itu ada belasan hektar itu nggak panen. Cuma sederhana gitu aja. Kalau di sini itu ada sejadah 1 meter. Ya gagal panennya di situ. Tapi mau dikelola lebih kan juga nggak bisa. Pengennya teman-teman di sana, wah ini kalau gini terus ini lumayan, ini ada danau di gunung. Tapi seminggu juga selesai, tinggal jejak banjir aja. Itu kayak banjir aja. Bedanya ada banjir di sini. Itu banjir itu kayak itu tadi loh. Dikirimin dari atas, gotnya agak mampet, jadi harus butuh genang dulu. Nah, itu aja gitu. Nanti akan ngalir keluar lagi. Apakah itu satu yang buruk? Menurut saya tidak. Gitu. Malah bisa buat penyegaran. Nah, boleh jadi fenomena-fenomena akan muncul apa yang sama. Judul apa ya? Judul ngobrolnya selalu gitu, dampak siklon pada tata kelola air. Nah, itu jadi kayak judul yang lazim. Tapi ujungnya ya sama, ternyata kita melakukan generalisasi terhadap tata kelola air. Jadi, nah sekarang tinggal kalau ini mau setahun sekali, itu dianggap merugikan apa enggak? Nah iya kan, kalau enggak merugikan berarti harus kita urus. Wah, udah buka ya? Hah? Sip, betul. Tolong titip pembatalan puasa. Udah, ini cuma 2 kalimat. Nggak lengkap ya. Oke, kalau warning bahwa makanlah. Kalau saya komentar dengan mengomentari Buce, apakah ini akan buruk atau enggak? Tapi saya lihatnya begini. Hujan 600 mm dalam waktu 4 hari itu kelihatannya akan berulang beberapa tahun ke depan. Mungkin tidak tiap tahun, tapi akan ada momentum-momentum seperti ini. Jadi dan itu sesuatu yang jadi kemarin di konferensi konferensi menghadapi bukan konferensi Tamrin School. Tamrin School. Itu tahu ya, kenal ya, Ferdinand. Itu udah bilang gitu bahwa bahkan hari ini pun kita isep semua karbon dioksida, suhu bumi itu nggak akan turun. Ya karena si karbon dioksida ini akan tetap di udara sampai 150 sampai 300 tahun. Konsentrasinya belum akan langsung berkurang. Ya pelan-pelan sekali. Artinya apa? Global warming belum akan pemanasan global belum akan segera selesai walaupun kita berhenti bernapas semua mengeluarkan karbon dioksida. Mobil atau segala macam itu buang angin. Nah, situasi ini menurut saya kemudian menjadi penting dari apa yang direkomendasikan oleh Mas Martin dan diberikan oleh Blanca ya, bahwa ya kita mesti ngerti rumah kita itu sebetulnya apa, dan ketika berhadapan dengan ini kita siap-siap. Artinya kita tidak serta-merta segala sesuatu itu menjadi sama untuk segala hal. Karena kan kita juga punya NTT ini menarik ya menurut saya. Misalnya salah satu contoh yang yang saya selalu sering pakai ya, bagaimana kita tuh terpengaruh oleh teknologi dari luar. Semua anggapan dari luar itu salah satunya adalah soal WC. Tidak ada satupun program sanitasi yang memperkenalkan sanitasi hemat air. Sebagai insinyur WC, saya satunya WC. Merasa gagal, merasa sukses? Merasa biasa-biasa aja, Mas. Jadi karena itu saya bisa ngomong bahwa semua misalnya kayak perkenalan atas sanitasi atau segala macam itu adalah sanitasi yang menghabiskan air sekitar 20 sampai 30 liter untuk sekali siram.
susah di NTT, di beberapa tempat itu susah, walaupun tempat air yang lain itu banyak, itu kita hanya memperkenalkan satu jenis saja. Artinya apa? Ada satu proses di mana kita tuh sebetulnya sedang dihilangkan. Ada satu proses kita tuh sedang diseragamkan cara berpikir kita untuk mengikuti satu pola yang belum tentu cocok di tempat kita. Ini daerah Gamping, Kars, apa segala macam, tapi cara berpikirnya seperti dulu berarti. Ini daerah yang harus kita hemat air, tapi cara kita diajari untuk sanitasi sama persis seperti orang yang debit air itu banyak banget, berlimpah-limpah. Ini menurut saya penting untuk dicamkan, dicatat di garis bawahi bahwa kita akan berhadapan terus dengan situasi kayak gini, dan ini 600 mm sekarang tetap curah hujan. Kecenderungannya kan habis La Nina normal, habis itu mulai lagi kering, ini mulai. Kita akan menjerit-jerit kekeringan. Nanti kita sibuk lagi ngomong soal tanam air. Nah, sementara tanam air belum ditanam aja udah tumpah, gitu. Benar. Jadi kalau hujannya 600 gimana cara nanamnya, gitu ya. Nah, semua saya kira kita sudah tidak lagi harus bicara pada level jargon, tapi harus pada level kayak apa sebetulnya di masing-masing tempat itu harus diberlakukan seperti apa sehingga berhadapan dengan iklim yang eratik ini, ekstrem, menyakitkan ini, basah banget, ada kering banget, itu kita bisa tetap kehidupan tetap bisa stabil, bisa selamat. Saya kira catatan-catatannya Mas Ete penting untuk disampaikan, itu penting kita melihat sebelah rupa ini. Ya kemarin kita juga sama berdebat ramai juga, kita berbeda. Bertukar pikiran ramai juga di urusan tanah air. Karena termasuk yang paling kencang ngomongin tentang ini loh, kita harus lihat dulu struktur tanah dan batuannya gimana gitu. Nanam air hasilnya longsor, bukan? Hasilnya longsor ya. Dan ditakutkan, Pak. Iya, bisa jadi itu. Nanam pohon hasilnya longsor juga ada. Dekat ke sini, Sa. Nah. Boleh. Ya, selamat sore, Mas. Yuk, dan sore. Saudara, ini saya rasa penasaran yang tinggi aja. Karena melihat ini kan sebenarnya berkah dari sebuah bencana ya, dari daerah yang area kekeringan, tapi ternyata banyak resource yang terkubur dan akhirnya bisa naik ke permukaan. Dan melihat kayaknya akan banyak intervensi juga dari level NGO untuk WOS. Gitu. Yang saya penasaran kalau melihat dari titik-titik mata air yang ada sekarang nih, Mas, bisa diproyeksikan nggak sih apakah dia akan long last di titik airnya atau ada kemungkinan dia hilang lagi gitu, masuk ke dalam si tanknya ya, ke bawah tanah. Sama apakah ini bisa dijadikan rekomendasi juga buat kumpulan stakeholders ya yang akan berfokus ke pipanisasi air bersih, penyaluran air bersih dan segala macam, untuk sama-sama bisa fokus nih ke melihat ke sumber mata air yang ada saat ini supaya mereka bisa sekaligus menjawab pertanyaan si tanam air tadi ya, solusi tanam air. Jadi kan sebenarnya melihat ada celah atau jalan lain selain tanam air yang sebenarnya udah ada, cuman baru kelihatan. Saya penasaran yang itu sih, apakah ini akan long last atau dia akan hilang lagi gitu air-air. Terima kasih. Kembali. Air-air ini enggak long last. Tapi kita bisa menjadikannya long last kalau kita ada intervensi-intervensi itu. Prinsipnya kan gini, ada tinggian,
ada rendahan yang kalau di aquifer non karst maka dia akan terdistribusi normal, dia akan ininya terdistribusi normal. Tapi kalau di karst dia nggak terdistribusi normal. Kalau non karst dia diantar butir ya, karena di karst dia itu di kapiler, di saluran-saluran rekan-rekan gitu. Nah, ketika di non karst normal jadi tidak bertekanan dalam tanda kurung gitu. Ketika di kapiler menjadi bertekanan. Ketika ada anomali tinggi rendah gitu. Prinsipnya itu. Nah, kenapa yang ini tinggi ini terisi? Terisi dalam waktu cepat seperti tadi sampaikan bahwa karena dia kekar dia akan lebih cepat. Tapi kekar itu juga dia akan bergerak cepat mengosongkan diri. Jadi beban gravitasi karena gravitasi yang mengosongkan diri yang itu memindahkan air menjadi genangan sampai nanti selesai. Genangannya akan menyusut kalau hukum bejana berhubungan tadi, muka air tanah yang di tinggian itu akan turun sampai ke bawah. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, program kita itu kan menyimpan air di dalam tubuh sistem karst, dan itu nggak mudah. Mudahnya kalau mempertebal soil sehingga ada kelembapan. Di bagian yang atas secara alamiah memang mikrofracture-nya jadi rambut makin gede sungai. Jadi bentuknya itu jadi lapuk, rekahan rambut sampai di sungai. Lembab, kering, air langsung. Dia ngomong Watson itu satu bagaimana memproduksi air. Itu yang kita tuh biasanya hanya mengambil air saja, tapi nggak pernah memproduksi air dalam sistem karst itu seperti apa. Nah ini PR memproduksi air itu perlu, karena kalau enggak air itu diproduksi hanya saat kayak kemarin itu aja. Nah pekerjaan memproduksi airnya itu seperti apa, nyimpan airnya seperti apa, baru mendistribusikan air. Dan itu beda betul gitu dengan aku yang di kaki gunung api gitu. Aku tahu caranya secara sadar-sadarnya bikin biopori, bikin sumur sapar gitu. Tapi itu nggak bisa dilakukan di dalam karst gitu. Jadi teman-teman yang di karst ini harus menurutku menciptakan itu mekanisme menanam, memproduksi air, bahasa yang lainnya, menyimpan sampai distribusi. Nah, alam sendiri memang sudah membuat lewat sistem karst tadi, mulai dari hulu sampai ke bawah. Nah, caranya yang memang mau nggak mau mengeksploitasi air. Tapi ada bahaya yang lain di sana ketika itu nggak penting gitu. Dengan melihat merusak karst itu efeknya itu lebih vulgar dibanding merusak, anggaplah gini, merusak kaki gunung api gitu. Dari yang berpohonan jadi tidak lantas diambil, itu kalau di gunung api itu lebih ramah dia dampaknya itu. Apalagi kalau meletus, alhamdulillah udah gitu. Tapi karstnya kan nggak ada meletus-meletusnya. Nggak pernah ada rejuvenasi, itu nggak pernah. Karena itu di karst itu ada tadi, dolina, fala, longa, sampai balik lagi itu lama banget itu. Kalau di gunung gampang. Ada kanal, erosi, meletus lagi, penuh, erosi lagi. Itu hitungnya hanya tahun. Saya melihat berkali-kali di Merapi. Tapi karst, dolina ya dolina. Kering-kering, kapan jadi lova, kapan ufala, kapan berbalik. 7 turunan itu belum berbalik menurut begini. Nah, karena itu perlu itu tadi, manajemen sulitnya tadi. Nah, kalau nggak salah itu sudah ada jejaring kota-kota karst yang dia kalau di buku-buku di ini itu memang
karena rapuh. Jadi dia memetakan bawah tanahnya, mana yang lubang, mana yang tidak. Ini contoh menarik kenapa di kita itu kars juga belum di. Kalau teman-teman pernah dengar namanya jalan lintas selatan di Jawa, itu orang bikinnya. Itu seolah-olah semuanya kayak bikin di pasir gitu. Jadi saya akan cerita nama kota di selatan Jawa di dekat itu bikin jalan mulai dari Kebumen. Sebelahnya Purworejo, itu pantai, pasir. Santai aja. Purworejo, Kulon Progo, Jogja, ting. Pindah, masuk naik ke gunung. Pertanyaan, apakah merubah konstruksi jalan? Tidak. Padahal yang di sini itu pantai, pasir, sini masuk rawa, itu sama. Pemadatan, dikeruk, pemadatan, nah itu kayak di atas. Duduk growong sebelum jalan itu akan dipakai 20 ton. Kalau nanti ditayangkan, saya mendatangi teman-teman PU dianggap ketika saya lapor tentang cara ini berbahaya kalau nggak bisa. Itu dianggapnya menggagalkan jalur jalan lintas selatan. Aku nggak berkepentingan atas itu. Tapi kepentinganku jangan sampai jalan ini itu berisiko bagi pengendara, bagi warga sekitar, bagi kayak gitu. Karena apa? Bawah permukaannya enggak sama tadi. Saya punya rumah di sini itu kan harusnya tahu rumahku bawahnya itu isinya apa ya. Aneh kalau bolong itu, dan itu kan biasa dikas. Buat yang keluar masuk gua itu kan pelang-pelung, nah kan itu. Nah, ya itu jadi rasanya agak mundur selangkah, mapping, baru cerita tentang urusan WOS, urusan. Kalau enggak, ya sebenarnya ya nggak apa-apa, lumayan. Anggaplah generasi terhadap sistem KAS. Jadi karena KAS punya kecirian kayak gini, maka bicara WOS di Kupang, itu harusnya seperti ini. Jangan seperti yang lain. Tadi seperti Om Tori nyampaikan, air harusnya minim gitu. Karena anomalinya kadung banyak-banyak, habis-habis. Kalau di Jogja, relatif, disimpan dia. Ini kayak kalau kita pernah dengar uang setan itu, terima cepat, keluar habis. Kabarka ingin menambahkan? Ya, soal yang terkait air di topik ya, dengan munculnya air ini apakah akan lama, dan itu ya kalau saya tergantung inputan tadi, karena yang di Sikumana maupun yang di Batu Plat ataupun yang di beberapa tempat yang lain itu tergantung inputan yang masuk ya, inputan yang masuk ke danau itu. Jadi kalau misalkan di Sikumana daerah tangkapannya kan daerah Besmaras, daerah Oimasi, daerah sebagian Oben, termasuk Fatukoa yang turun ke situ. Dan kita berharap kalau hujannya masih lama dan air yang di danau itu lebih cepat sebelum hujan tiba, lebih cepat keluar ya, lebih cepat kering, baik yang menguap maupun yang mengalir lewat pori maupun lewat rongga yang ada di situ. Dan kita berharap tidak ada penyumbatan di rongga. Walaupun di beberapa media ada spekulasi ada penyumbatan di rongga. Kalau memang tidak ada penyumbatan, saya berharap itu bisa keluar segera dan itu bisa turun. Tapi kalau airnya belum turun habis, belum kering di danau dan hujan turun lagi, ya dia akan bisa bertambah, baik langsung dari air hujan yang bertambah, terus ditambah lagi dari sisi kiri kanan danau itu yang sebagai daerah aliran untuk masuk ke danau, terus ditambah lagi dengan kenaikan muka air yang di cekungan bagian utara dan memasuk air ke danau itu. Itu bisa terjadi yang di Sikumana maupun yang di Batu Plat maupun yang di ada muncul air yang banyak di seputaran air Nona Bakunase
Tapi selama ini sejauh ini karena sejauh ini air yang di Air Nona Bakunase itu kan tunggu di tabun penuh dulu baru bisa ke situ kan. Nah sekarang tabun juga sudah, jadi tabun tuh relatif enak. Dia begitu penuh tumpahnya ke Bakunase Air Nona. Nanti Bakunase Air Nona baru tumpah ke Kali Dendeng. Jadi yang berisiko tuh Bakunase Air Nona gitu. Enaknya tabun gitu. Yang berikut mengenai kars, kita bisnis kars kita di Kota Kupang itu hampir itu dia posisinya di daerah yang harusnya dikonservasi, misalkan daerah jalur 40 termasuk daerah Matani gitu. Mestinya sementara kars yang di Tablolong itu diambil dan dibuang ke laut untuk bangun PLTU kan gitu. Sementara pemanfaatan tanah putih pemanfaatan batu gamping untuk pembangunan, ya mestinya ambil yang di sana itu yang di Tablolong, yang jauh dari pemukiman, yang tidak ada hubungan untuk fungsi kars untuk masyarakat itu kecil sekali kan, dia berada di pinggir laut dan tidak ada pemukiman di situ gitu. Tidak ada kontaminasi dibanding mereka harus ambil di jalur 40 di Patukoa, Neoni, di seputaran Manulai, terus ada sampai ambil juga di Moku, di dekat Bolok, di bagian Bolok, di Tenau lagi yang bahkan dijadikan pabrik semen di situ, sementara sekarang pemukiman di situ, cekungan air Tenau juga di situ gitu, yang harusnya dilindungi. Nah itu yang maksudnya semoga di diskusi ini merekomendasikan kepada pemerintah untuk daerah-daerah yang mau dimanfaatkan untuk pemanfaatan gamping untuk pembangunan sebaiknya digeser ke sana, digeser ke daerah Tablolong, gitu. Jangan di dalam kota, gitu. Jangan di dalam kota. Alibi mereka adalah ini untuk fondasi, artinya ini untuk menggali untuk supaya bentuknya rata, datar, untuk bisa bangun rumah gitu. Alibinya gitu, tapi rumahnya sebesar apa ini kok galian terus ini kan seperti itu. Oke, itu mungkin yang saya ingin sampaikan menanggapi Bapak tadi mengenai itu tadi air danau tadi. Jadi selain yang di Sikumana, ini kan ada juga daerah-daerah yang entah yang menurut saya bukan hanya Karswindo saja, tetapi jadi si Kota Kupang ini kan karena uplift bagian utara, kemudian ada teras-teras. Nah di teras-teras ini ada bar nih, ada penumpukan material nih. Jadi bar yang sekarang terbentuk di utara di Namosain, NBS sampai Nunhila itu juga dulu pernah terjadi bar juga di Teluk Oisapa. Itu yang kemudian tercipta Teluk Oisapa itu di bagian Danau Ina, di bagian asrama Sambolong itu juga sedikit rendahan di situ, mulai dari Komodo Kole itu sedikit rendahan karena ada bar di depan. Ya dulu kan laut, dulu kan pantai, teluk, dulu kan teluk yang dari lampu merah dari arah itu masuk ke arah Unkris ke dalam ke Steam, itu kan teluk. Nah bar itu juga dulu bar yang sekarang bar yang kita lihat di NBS di Nunban Sabu itu juga dulu bar terbentuk juga tuh di bar itu kan terbentuknya di teluk ya, karena ada gelombang. Ya. Nah sekarang, danau Ina itu terbentuk bukan karena Dolina, nanti takutnya di ini juga disebut oleh tidak, tapi karena itu tadi karena ada Kembar ya ada Kembar ya, ada dulu terbentuk karena di bagian depan itu ada tinggian karena penumpukan material bar itu gitu. Nah akhirnya sekarang daerah-daerah situ, daerah-daerah mulai dari Komodo, Kulei sampai daerah Oisapa itu menjadi daerah rawan banjir karena mereka berada di bawah permukaan air laut. Itu menjadi, nah itu juga upaya
ini juga harus dipompa ke kali apa namanya, Pohon Duri itu. Dan ya itu memang flat, bukan kas. Ya. Ya, jadi, termasuk teman-teman juga harus clear ya. Siapa yang ada di kas dan siapa yang ada di floodplain, di collateral plain. Jadi maksud saya itu kencingnya udah beda lagi tuh. Iya. Antara tanam airnya juga beda kan? Tanam airnya juga beda. Makanya kalau tanam air di Unggris kan beda itu. Jadi tanam air yang di Unggris juga beda gitu kalau. Di Lempung udah beda, di yang kira-kira belum lepas, belum kompak ya beda. Jadi menarik ya, ternyata ada hal-hal yang sebenarnya bisa menjelaskan positif tempat tinggal kita. Dan mungkin saya akan buka lagi satu pertanyaan. Diskusi kita sudah hampir 2 jam lebih. Oke, baik, terima kasih. Saya Dominikus Karangora. Mungkin saya ingin sedikit berbicara sebentar. Memang kalau saat terjadi siklon ini lalu kemunculan mata air baru, terus meluapnya mata air sampai membentuk telaga dan segala macamnya itu kan membuktikan bahwa sebenarnya Kota Kupang ini kita tidak miskin air. Persoalannya kan kita masalah diakses. Ini persoalan pemimpin kita, sang wali kota ini dia tahu tidak kita punya karakter. Kota Kupang, ciri khas Kota Kupang itu bahwa berada di itu ya, itu yang menjadi persoalan. Karena setiap kali kita ngomong air susah di Kota Kupang itu solusinya selalu tanam air, padahal kan bukan soalnya itu. Soalnya kan kita tidak punya akses terhadap air, dan air tidak ada. Itu salah satu kejadian kemarin sebenarnya cukup menjadi bukti kuat untuk kita menduga bahwa wali kota itu dia menyangkal ilmu pengetahuan. Yang berikut apa namanya? Saya ingin bertanya nih, sebenarnya dalam konteks bencana, Kota Kupang sebagai apa namanya, sebagai kota kars ini sebenarnya risikonya itu ketika terjadi gempa bumi, terjadi banjir, dengan beban kota sebagai kota transit lalu pembangunan yang sangat masif. Nah ini kira-kira terancaman kita ini seperti apa? Risiko yang paling besar untuk kita hadapi, dan kemudian mungkin kita bisa pikirkan dengan apa namanya dalam konteks upaya mitigasi kebencanaan. Mungkin itu sih pertanyaan saya. Ya, dalam konteks kota kars tadi. Ya. Karakter kerentanannya. Jadi dan itu nggak bisa Kupang gitu. Kupang itu nggak bisa sub Kupang itu bisa. Gempa yang sama anggaplah, bukan mengharap 6 skala Richter gitu. Itu nggak berarti satu Kupang ini porak-poranda. Pasti ada yang mampu, ada yang tidak dari rumahnya. Rumahnya tuh fleksibel gitu, rumah-rumah adat lama itu atau rigid kuat, gitu, rumah-rumah baru, atau tanggung di tengahnya, yang apa, perlu kita pertimbangkan. Jadi kita harus lihat, oke, bahayanya gini, kita di ini kerentanan kita apa, maka setiap kita itu tahu bahwa kita tuh lebih rentan terhadap gempa karena rumah kita rapuh dibanding yang lain. Tapi kalau misalnya generasi atau Kupang enggak, gempa itu biasanya didistribusikan oleh patahan. Berarti tempat yang dekat patahan itu lebih berisiko dibanding tidak. Karena itu kalau kita lihat kajian risiko bencana itu, salah satunya itu adalah keberadaan terhadap patahan. Jadi, terus juga batuan itu memang beda-beda. Gamping itu beda dengan lempung, dengan ini. Ada yang menyalurkan, mengamplifikasi, ada yang meredam, mengurangi, mereduksi. Masing-masing. Oke, kalau kita di batuan keras, itu memang mengamplifikasi. Kayak yang saya cerita, prinsip rel sepur tadi. Jadi, kalau ada gempa 6 skala Richter, tentu yang di gamping keras, itu lebih berasa dibanding yang di dataran di daerah matahari di sana. Sama. Jadi kita perlu memetakan itu
itu seperti apa. Kok riwah gitu? Sebenarnya nggak riwah juga. Ya kita bisa mentakan partisipatif, mendiskusikan dari peta geologi yang ada, dari mapping warga seperti apa terhadap satu jenis bahaya. Terus jenis yang lain seperti apa? Coba dicermatin. Mana sih yang intensitas yang paling potensi muncul dari karakter bahaya? Ujungnya sebenarnya kan sederhana. Setiap bahaya itu ya dicermatin karakter yang diri dari asalnya, apa yang merusak, aset apa yang dirusak, bagaimana memahaminya dan seterusnya. Yang sampai kita bisa menyiapkan diri gitu. Bagaimana mekanisme respon yang dilakukan. Ujungnya kalau di bencana itu, sebenarnya manajemen bencana itu nggak sulit. 11-12 dengan pegawai asuransi aja. Kita nggak boleh rugi. Pegawai asuransi itu nggak mau rugi loh. Jadi selalu aja, wah Bapak ini gini, begitu di prospek dia harus bener, nggak boleh salah. Jadi saking saya pengen, jadi saya itu tercatat sebagai pegawai asuransi AXA. Karena pengen tahu bagaimana sih sebenarnya asuransi itu menilai risiko seseorang. Bapak merokok. Anunya nambah 5.000. Suka pergi jauh? Suka. Tambah lagi 5.000. Jadi setiap risiko itu dia kuantifikasi. Kita kan kadang-kadang enggak. Anggap kita ini satu ruang ini risikonya sama. Tapi ternyata yang paling berisiko saya. Kalau ada gempa, yang paling untung juragan besar CIS. Aku udah tua, tempatnya di sini, mau lari melewati banyak orang. Jadi setiap kita memang perlu belajar mengaji risiko itu. Gitu. Jadi saya pribadi tidak terlalu mendekat ke arah karakter bahayanya, itu bisa bersandar ke orang lain. Tapi yang ke karakter kerentanan, itu yang orang lain nggak bisa bantu mikir. Harus kita lihat, keluarga kita yang tahu kita sendiri. RT kita, ini kita. Tapi kalau bahaya, gampang gempa, sandarkan BMKG. Ini PVMBG. Aku jadi ingat. Pernah dengar Inaris personal nggak? Sekarang teman-teman buka HP, cari di cara itu Inaris personal. Jadi ingat saya harus kampanye ini. Jadi sebagai orang yang suka ke kerja kemanusiaan, bencanaan, minimal ada 4 yang harusnya ada di HP kita. Plus yang lain ya. Tanpa mengurangi. 1 Inaris personal, karena di situ kita bisa ngoprek kita tuh di risiko bencana apa. Tidak 100% benar, tapi minimal tidak 0%. Maksudnya tidak 0 daripada nggak punya aplikasi kan gitu. Ya. Kedua, peduli lindungi kaitannya dengan COVID. Di Inaris personal itu ada COVID-nya. Ketiga, kalau yang Android, Magma Indonesia. Dia ada gempa, longsor, gempa. Satu lagi, aku lupa tadi. Info BMKG. Dan teman-teman bisa yang lainnya. Tapi minimal itu formalnya yang secara ofisial dikelola oleh perangkat negara. Inaris personal bisa macam-macam. Jadi kalau semua mahasiswaku mau KKN, mata kuliah apa aja, tak suruh itu. Download, share ke saya, posisimu sekarang tuh di mana? Sedang di merah, merah apa? Merahnya gempa, merahnya COVID, merahnya banjir, merahnya apa? Atau di hijau semua. Karena dia bisa di Padang, dia bisa di mana. Dan itu nggak bisa bohong. Ya udah, begitu klik dia di mana, send ke saya, loh kok di sini loh. Jadi, nah jangan sampai kita yang bekerja mengurangi risiko orang,
itu nggak peduli dengan risiko diri sendiri. Jadi sebenarnya kalau mau jujur, saya bilang ke teman-teman, karena aku umurnya udah mau 60 kurang 1. Ya. Kalau kita bekerja di kemanusiaan, ya, itu harusnya udah selesai dulu hal-hal urusan kemanusiaan. Terhadap risiko, terhadap itu. Kalau enggak jadi aneh. Orang bekerja ngurangi risiko orang kok masih berisiko. Abai terhadap risikonya diri sendiri ini kan ada. Itu zaman dulu di Walhi diskusi rokokan. Ini kok nggak nyambung antara kampanyenya dengan yang dilakukan. Misalnya gitu. Untungnya dari orang tua di Walhi kan lebih tua dari Om Tori ya, bro. Jadi di Jatam gitu. Ini contoh tuh. Jadi teman-teman bisa ini. Inaris personal, Mahma Indonesia, Peduli Lindungi. Ya lumayan lah itu buat nemeni TikTok, WhatsApp, sekarang Sinyal, apa lagi? Yang di Kota Kupang harus ini ya. Pendekatannya di Kota Kupang jadi harus detailkan itu risiko. Oh betul. Itu udah lumayan yang di Peduli Lindungi, tapi kita harus punya sendiri yang lebih detail lagi ya. Karena misalnya Peduli Lindungi, Iris. Ini Inaris personal. Itu ngambil datanya dari peta geologi, ngambil datanya dari kayak gitu. Nah kalau kita punya data tentang pemantauan tentang kayak gitu, kirim aja ke sana, biar sana juga update. Saya kebetulan kenal dengan orang-orang BNPB yang berurusan dengan itu. Termasuk kalau salah, kirim aja. Ya. Tolong itu ya. Nah itu nanti enak ya. Jadi yang kita rumahnya sini itu beda risikonya dengan yang rumahnya di tempat lain. Kupang bagian pantai beda dengan Kupang dekat Patahan, beda dengan Kupang yang dataran, beda dengan Kupang yang dekat. Kalau ke depan didetailkan ya, kalau didetailkan. Belum sampai saat ini dianggap Kota Kupang masih satu saja. Sebenarnya ya minimal agak gede-gede ya lah. Ya. Gamping, Proviatir, misalnya itu, Lempung, gitu. Sama itu gampingnya ada 2, satu barat, satu timur, yang saya nggak tahu itu bener 2 atau sebenarnya 1. Kita di sini gempanya bencananya itu selain gempa, tsunami, tanah longsor, itu masih ada lagi bencana namanya bencana semburan lumpur. Iya di pulau depan. Ya di Kota Kupang, di Pulau Timur juga ada, masih ada beberapa. Itu mahasiswaku perempuan 1 yang bikin tugas akhir situ, yang katanya itu putrinya rektor Unimor, siapa lupa, Arina. Itu depan itu juga gitu, banyak lumpurnya dan tapi agak agak santai, nggak kayak di Lapindo ini. Tahun 2013 itu pernah meletus yang besar ya. Itu memang dekat dengan hampir dekat dengan pemukiman. Ada yang lebih besar lagi di daerah desa Poto itu yang lebih jauh. Itu lebih jauh, tetapi pemukimannya ada di bagian bawah. Tapi dia sekitar 5 kiloan dari pemukiman. Memang tidak terlalu. Itu juga belum dipetakan. Belum terdata. Ya, secara detail belum. Untuk di orang-orang vulcano mungkin dipetakan untuk kepentingan migas sih, tapi untuk kepentingan kebencanaan belum. Terlalu di ini. Karena dia erupsinya itu, vulcanonya itu juga bawa hidrokarbon, akhirnya itu juga dipetakan kepentingan hidrokarbon, tetapi untuk kepentingan kebencanaan belum. Kalau yang di Semau 2000 itu yang tadi 2013 itu terjadi, itu juga kita masih coba tarik hubungannya dengan kegempaan yang ada di Flores karena adanya range fault yang Semau Kupang yang nanti lurus sampai ke arah utara yang connect dengan
daerah Banda, daerah utara Flores ini. Jadi waktu itu memang ada gempa di Larantuka di seputaran Flores Timur. Kemudian selang beberapa ini dia meletus erupsi dengan besar. Dan itu memang panas, tidak kayak kalau yang kalian sekarang aktif itu kan cuma dingin, lumpur dingin karena memang lumpurnya masih jauh dalam sana. Rasanya dia dingin, tapi sekarang pada saat dia meletus itu besar, bunyi besar, terus sedikit ada kegempaan dan ada materialnya panas dan banyak sulfur. Sebelum kita menutup diskusi pada yang sudah berlangsung dari sore hingga malam hari ini, saya ingin memberikan kesempatan sekali lagi kepada kedua narasumber untuk menyampaikan statementnya masing-masing. Udah tak buat ya tadi itu. Closing statementnya sesuai rekomendasi itu aja Bu. Tadi apa ya? Itu yang lupa saya. Iya yang ada dua. Nggak cuma buat buruan aja. Saya yang pertama saya sependapat dengan beliau, kita harus detailkan lagi. Memang sudah ada pemetaan sekitar 2007-2008 untuk petakan jalur-jalur rekahan, ya, walaupun bersifat interpretatif, tapi itu sudah sangat membantu dan tinggal kita buktikan saja rekaan-rekaan itu betul ada, berapa besar dan aktif, dan berapa yang rekaan mana-mana saja yang mengandung air tanah, ya, dan mana yang tidak. Itu untuk hubungannya dengan ke depan kemunculan mata air baru atau danau, karena kita di daerah Kars yang mengontrol air itu di Kars, yang mengontrol kapiler-kapiler tadi, si rongga-rongga itu yang perlu dipetakan. Walaupun sudah ada, tetapi tidak berkesinambungan, tidak ada kelanjutan riset lagi sampai hari ini, dan saya rasa ke depan harus di riset lagi. Terus yang berikut, yang membuat muncul mata air itu sebenarnya bukan siklonnya, tapi airnya. Jadi siklon itu membawa air. Jadi, walaupun nanti tidak ada siklon, tetapi curah hujannya sama dengan pada saat siklon, itu juga akan memicu kemunculan mata air baru. Dan air pada prinsipnya, air kalau kurang kita menderita, kalau banyak pun kita menderita. Jadi kita harus cukup saja. Nah, itu juga yang berikut lagi dalam hal lagu dangdut itu. Ya. Kalau dalam hal dalam hal menata air, yaitu sependapat dengan beliau tadi, kita harus menata dengan model Kars, ya. Menata airnya, mengelola Karsnya, mengelola airnya, konservasi airnya. Jadi jangan orang yang bagian menikmati tapi melupakan daerah yang daerah recharge tadi. Itu juga harus perhatikan. Ada mungkin misalkan biaya untuk air minum di daerah di PDAM yang nikmati itu, ada biaya untuk konservasinya, untuk konservasi daerah recharge. Yang berikut lagi masalah longsor tadi, tetap di pemetaan detail tadi, baik itu pemetaan batuannya maupun pemetaan strukturnya, rongga-rongga tadi, rekaan tadi, itu juga membantu untuk meminimalisir bencana longsor untuk daerah-daerah yang berlitologi bukan gamping masif, bukan koral masif tadi, tetapi yang endapan-endapan molas atau endapan-endapan fluvial yang rentan longsor pada ketika hujan, gitu, ataupun getaran. Mungkin itu dari saya kasih.
saya ingin mengajak kita semua untuk melihat fenomena munculnya danau dan mata air baru ini bukan sebagai sesuatu yang istilahnya ada di menjadi sebuah kehebohan belaka, tapi kita perlu untuk belajar bahwa bencana yang baru saja terjadi ini memberikan kita hikmah pembelajaran bahwa kita harus mulai untuk sadar dengan tempat kita tinggal. Kita tinggal di Afrika, oleh karena itu kita juga harus sadar terhadap dan juga punya banyak sekali potensi terhadap bencana. Itu perlu sekali khususnya dari rekomendasi yang disampaikan untuk memperhatikan tata kota, baik itu dalam pemukiman, tata sistem air, dan juga sanitasi. Pemetaan di sini menjadi sangat penting untuk setiap pembangunan yang akan dilaksanakan di dalam kota, dan yang terakhir adalah kita jangan meremehkan apa yang disampaikan oleh Ibu Pengetahuan. Satu kalimat, stop, masyarakat Kota Kupang itu stop buang sampah di lubang alam itu dalam ruang itu saja, stop itu. Itu aja, stop buang sampah. Baik, jadi dengan demikian diskusi kita pada malam hari ini terakhir sampai di sini. Saya Rima, saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah hadir malam hari ini di kantor Pikul maupun juga yang sudah terus menyaksikan melalui live streaming di akun fanpage YDMP. Selamat malam, salam adil dan lestari. Lestari.